Dalam video ini saya akan mengangkat contoh aplikasi design thinking di industri asuransi. Kasus yang saya angkat ini cukup unik karena berlatar belakang di Rwanda, sebuah negara di benua Afrika Timur yang 90% populasi penduduknya tidak memiliki asuransi di luar asuransi standar yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan produk-produk asuransi yang ada itu nggak terjangkau bagi 90% populasi tersebut dari sisi harga. Meskipun demikian, kebutuhan untuk asuransi itu sangat ada. Populasi yang 90% tadi itu punya pendapatan yang rendah, nggak pasti, dan sulit diprediksi. Namun cukup sering mereka harus mengeluarkan uang yang banyak, contohnya karena harus membayar biaya pemakaman, perawatan di rumah sakit, atau kehilangan barang. Karena itu, risiko finansial merupakan hal yang besar dalam kehidupan mereka. Dan produk asuransi mikro dibutuhkan untuk bantu meningkatkan kestabilan finansial mereka. Melihat adanya kebutuhan itu, perusahaan asuransi di Rwanda bekerja sama dengan konsultan inovasi Board of Innovation atau BOI untuk mengembangkan produk asuransi mikro bagi 90% populasi yang cakupannya disesuaikan dengan karakteristik risiko mereka dan harganya terjangkau. Namun tetap menguntungkan secara bisnis. Dan untuk tantangan ini, BOI menggunakan design thinking. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Tim BOI mulai dengan melakukan wawancara di lapangan dengan berbagai macam target customer mereka. Di jalanan, perkebunan teh, ataupun pusat pengusaha mikro. Dan pendapat mereka kurang lebih selalu sama. Para penduduk sangat menyadari terkait risiko finansial yang mereka hadapi. Dan sebenarnya tidak sama sekali memiliki keraguan untuk mendapatkan asuransi, asal kondisinya mendukung, yaitu harganya terjangkau. Kemudian ada opsi bayar ketika mampu, dan bisa dengan cepat mencairkan dananya. Temuan ini meyakinkan tim BOI terkait kebutuhan untuk produk asuransi yang trustworthy atau dapat dipercaya dan disesuaikan dengan gaya hidup dari si nasabah atau si pelanggan mereka. Nah, setelah mewawancari hampir 100 responden untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama yang mereka biasa hadapi, mereka lanjut dengan ideation. Saat ideation, mereka mencari ide-ide untuk memutarbalikkan beberapa aspek dari kerangka produk asuransi yang ada pada saat itu. Di produk asuransi yang standar, yang ditargetkan adalah klaim dengan frekuensi rendah, namun nilainya tinggi, seperti rumah kebakaran, kecelakaan mobil, dan sebagainya. Namun untuk asuransi mikro yang lebih besar kemungkinan untuk sukses justru sebaliknya. Klaimnya itu sering walaupun kecil agar manfaatnya bisa lebih terasa ya, terutama untuk nasabah yang belum pernah memiliki asuransi sebelumnya. Nah, yang juga menjadi tantangan asuransi adalah mempermudah cara nasabah membuktikan hak untuk klaim yang harus dibuat sesederhana mungkin. Setelah membuat prototipe dari produk dan pengalaman nasabah, mereka pergi kembali ke lapangan untuk menguji cobakan prototipenya. Uji coba tim di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman target customer terkait asuransi melampaui ekspektasi dari tim. Banyak dari penduduk yang ditargetkan ternyata sudah punya cara sendiri yang cukup canggih untuk pengelolaan risiko keuangan mereka. Tim kemudian menyimpulkan bahwa mereka sudah punya pemahaman baik terkait dengan asuransi. Hanya saja mereka merasa asuransi nggak cocok untuk status ekonomi sosial mereka. Dengan pemahaman baru ini, mereka kemudian melakukan iterasi lagi untuk meningkatkan value dari produk asuransi mikronya. Menambah dan mengurangi fitur, memikirkan model manajemen klaim yang radikal untuk mempercepat dan mempermudah proses klaim, meningkatkan fleksibilitas pembayaran, dan masih banyak lagi. Nah, di sisi lain, tim BOI juga mengeksplorasi berbagai cara untuk membuat model bisnisnya lebih cocok untuk pasar yang ditargetkan. Contohnya model kerjasama bundling, di mana asuransi mikronya dijual sebagai tambahan pada produk yang sudah biasa dibeli customer, sehingga mereka lebih bersedia untuk menggunakannya. Tim juga melihat bahwa dengan mekanisme seperti diskon yang besar-besaran dalam situasi di mana uang itu sangat dibutuhkan, maka $100 yang diterima cepat itu bisa jadi nilainya lebih tinggi dibandingkan $150 yang diterima besok. Nah, menggunakan mekanisme seperti itu memungkinkan untuk menurunkan manfaat dari suatu polis untuk membuat harga atau premi yang lebih rendah. Tetapi juga memberikan nilai yang dipersepsikan lebih tinggi oleh nasabah. Akhirnya tim mampu mengembangkan model bisnis yang mampu membuat harga preminya cukup rendah
dan membayar klaim dengan cepat dan mampu menghasilkan keuntungan besar bagi bisnis setelah sekitar 5 tahun. Meskipun waktu 5 tahun mungkin terasa lama, kliennya BOI sangat antusias karena produk tersebut dapat segera secara signifikan memperluas akses penduduk berpenghasilan rendah ke produk asuransi yang harganya terjangkau dan mampu pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Project BOI ini menunjukkan bahwa design thinking mampu membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks yang berada dalam irisan antara dunia bisnis dan dunia sosial. Hal ini dikarenakan pendekatan design thinking yang sangat human-centered dan berfokus kuat pada mencari terobosan untuk memenuhi kebutuhan customer dengan cara yang tetap menguntungkan secara bisnis.